Tuh. Masya Allah. Dari pertama langsung kompak, Masya Allah. Ketahuan gak ada yang puasa ini, Masya Allah. Hari apa? Sabtu pas aja gak ada yang puasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan istiqomah. Gak puasa istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل الأطوار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، قال الله في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله في القرآن العظيم أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الصلاة علي في حياته أمر الله تعالى جميع مخلوقاته أن يستغفر له بعد موته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ayo kita betul-betul fokus. Insya Allah tidak akan panjang, insya Allah singkat yang akan saya sampaikan. Sebab saya juga rindu dengan apa-apa nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita, orang tua kita, Abu Ya Guru Ghazali Rahman. Mudah-mudahan Allah selalu panjangkan umur beliau sehingga nasihat-nasihat beliau bisa selalu sampai kepada kita. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pada hari ini. Di pagi hari ini Allah kumpulkan kita untuk bersama-sama berkumpul, bergembira, berbahagia menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad ini adalah anugerah yang sangat hebat. Dan tidak akan pernah terputus nikmat yang kita rasakan ini, kebahagiaan yang kita sekarang rasakan ini, nikmat tersebut, nikmat sekarang pagi hari ini bisa berkumpul, ini tidak akan pernah terputus dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita hari ini, pagi hari ini, bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dari mana bisa tahu pasti diterima oleh Allah? Dari mana? Jangankan kita yang jelas-jelas beriman kepada Allah, jangankan kita yang jelas-jelas berbahagia karena cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Lahab itu sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran untuk menjadi ahli nerakanya Allah. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sudah dipastikan oleh Allah di dalam neraka. Tidak beriman kepada Allah. Tetapi ada satu amaliyah yang dikerjakan Abu Lahab, itu pun secara tidak sengaja berbahagia dengan kelahiran keponakan beliau, yang pada waktu itu belum tahu ini kekasih Allah, belum tahu ini siapa. Pokoknya ini adalah keponakanku, aku bergembira dengan kelahirannya. Tetap tidak terputus kebahagiaan tersebut walaupun Abi Lahab bukan orang beriman kepada Allah.
Kita ibadah-ibadah yang lain syaratnya satu. Syarat sahnya sholat, syarat sahnya pertama Islam, ya, terus berakal, balik. Ini syarat yang pertama adalah Islam. Selain orang yang belum Islam, belum syahadat, bukan orang Islam, sholat belum tentu tidak diterima, bukan belum tentu tidak diterima. Syaratnya yang pertama harus Islam, baru sholatnya sah. Puasa di bulan Ramadan belum diterima oleh Allah, belum sah dikerjakan kecuali sudah Islam. Zakat, ibadah apapun, syarat sah yang pertama adalah Islam, syahadat dulu. Tetapi ada satu amalan, siapapun yang mengerjakan, hatta bukan orang Islam, hatta tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap diterima oleh Allah. Apa amalan tersebut? Berbahagia. Apapun yang berhubungan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abi Lahab itu tidak beriman kepada Allah, tidak mengakui adanya Allah. Tidak cukup di situ, bukan hanya tidak beriman, bukan hanya tidak mau menyembah Allah, bahkan memusuhi kekasih Allah. Abi Lahab itu semasa hidupnya, Nabi Muhammad waktu dakwah itu kadang-kadang joget di belakang Nabi Muhammad. Jangan didengarkan, jangan didengarkan. Ini keponakanku ini gila, tidak usah dengerin. Pindah lagi Nabi Muhammad, diikuti lagi oleh Abi Lahab. Tidak usah dengerin, ini keponakanku lagi dongeng, tidak usah dengerin. Hari-harinya digunakan bukan hanya untuk tidak beriman kepada Allah, bukan hanya untuk membenci agama Allah, bahkan memusuhi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu semua yang dilakukan tidak memutuskan sah daripada amalan yang pernah dikerjakan oleh Abi Lahab. Sekali berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Walaupun Allah tetapkan dalam neraka, tetapi di setiap hari kelahiran Nabi Muhammad, di setiap hari Senin, ya, bahkan Allah memberikan keringanannya. Allah memberikan keringanan terhadap Abi Lahab di dalam neraka itu bukan setahun sekali di hari Senin, enggak. Bukan hanya pada tanggal 12 Rabiul Awal saja, tidak, tetapi di setiap hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap hari Senin, Abi Lahab mendapatkan keringanan daripada azabnya. Berkat apa? Bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, apapun yang ada koneksinya dengan Nabi Muhammad, tidak akan pernah terputus oleh apapun, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dan ikhlas pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau ikhlas, maka nilainya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu hadir mulut? Ini amalan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan jika Abi Lahab yang tidak beriman kepada Allah, yang hari-harinya digunakan untuk memusuhi kekasih Allah, sekali bergembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, Allah ringankan azabnya tiap hari Senin. Lantas bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad yang hari-hari merindukan Nabi Muhammad, yang hari-hari semakin bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad? Kita selalu berbahagia dengan adanya Allah lahirkan Nabi Muhammad. Kita selalu berbahagia, bahkan bukan hanya berbahagia, kita berbangga dengan kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang akan kita dapatkan? Apa yang akan Allah berikan kepada kita? Kemuliaan dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi juga mengatakan, man hadara maulidar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menghadiri acara peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa 'azzama qadrahu, dan memuliakan acara tersebut, mengagungkan acara tersebut dengan apa? Dengan khusyuk, duduk betul-betul ketika dibaca maulid, duduk betul-betul dengan rasa cinta, dengan rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara maulid, dupa-dupa yang panjang itu dimatikan terlebih dahulu. Dupa hisab itu apa? Dupa hisab itu apa bahasa? Ada yang mereknya itu Marlboro, ada Sampurna Kretek. Sampurna Kretek. Sementara baca maulid,
Dupa yang itu kita ganti dengan dupa gahru, ya, dengan dupa pengantin. Siapa tahu jadi pengantin lagi. Amin ya Rabbal. Pengantin baru tetap lama, suasananya suasana pengantin baru, ya. Tetap sama yang lama, ya. Amin ya Rabbal. Dengan perasaan cinta, perasaan rindu, mengagungkan kepada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, faqad faza bil iman. Maka beruntunglah orang tersebut. Karena apa kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi? Kenapa orang tersebut beruntung? Dengan duduk di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad, duduk saja dengan mengagungkan acara ini, maka kata Imam Junaid Al-Baghdadi akan bertambah keimanan seseorang tersebut, keimanannya kepada Allah, keteguhan hatinya, keinginannya untuk bertakwa kepada Allah semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat duduk saja. Duduk saja, apalagi kalau ditambah tidur duduknya, itu lebih lagi insya Allah. Makin khusyuk. Coba saking nikmatnya Maulid ini, acara-acara seperti ini. Coba di rumah kita tidur duduk bisa? Nggak bisa. Cari tempat sandar dulu. Coba di Maulid. Bisa. Nggak ada sandaran, bisa. Nggak pegangan kemana-mana, nggak ada bantal, nggak pakai obat tidur. Enak. Makin nyaring rebahannya tuh makin enak tidur. Mengikuti alunan musik, Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu istimewanya itu Maulid Nabi Muhammad. Istimewanya majelis-majelis seperti ini yang tidak bisa kita lakukan, ajaib tiba-tiba bisa. Di rumah tidur duduk tidak bisa, bahkan baring kadang masih tidak bisa tidur. Baru duduk di majelis, belum mulai acara. Sampai dulu ada satu kejadian orang hadir sholat Jumat. Ini sholat Jumat padahal sholat Jumat pas dia ini lagi perjalanan keluar kota. Tahu-tahu di masjid ini kok ramai, dia jangan-jangan ini hari Jumat ini. Mampir di masjid, habis siap-siap habis sholat sunnah, duduk dia baca istighfar. Sambil khusyuk betul, astagfirullah. Nunggu azan terus nanti naik di atas mimbar. Tiba-tiba tidak ada azan, tidak ada apa-apa. Tahu-tahu koma. Allahu Akbar. Dilihatnya di HP hari Jumat. Tapi ini masjidnya masjid apa ini? Mazhabnya ikut mana? Kalau tidak pakai khotib, tidak pakai naik di atas mimbar, tidak pakai khutbah, tahu-tahu komat langsung sholat. Waduh, saya mau pindah masjid tidak sempat juga. Yaudah ikutlah. Habis selesai salam dia tanya pengurusnya, Pak, ini masjidnya ini mazhabnya apa? Mazhab Imam Syafi'i. Loh, tadi kok tidak pakai khutbah? Sampai yang tidur kok tadi itu ya. Rupanya saking khusyuknya tidur. Bangun-bangun orang kok sholat. Nikmat duduk di masjid, duduk di dalam zikir kepada Allah. Rupanya yang dibaca tadi itu sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Saking nikmatnya. Saking nikmatnya kadang kita ngikutin, dengerin alunan sholawat itu sampai terliur-liur. Subhanallah. Nanti jangan lupa bawa tempat. Cetak jadi mangkok. Kalah yang sarang walid. Ini liur walid, ini liurnya yang punya walid, Pak. Nah, gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nikmat enggak? Tidur di majelis nikmat enggak? Tidur di majelis nikmat enggak? Pengalaman. Duduk kita di majelis ilmu, duduk kita di majelis peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, oleh Allah diberi tambahan keimanan. Semakin sering ada majelis, semakin sering kita duduk di majelis, semakin bertambah iman kita kepada Allah. Semakin sering kita duduk di majelis, semakin sering keimanan kita bertambah kepada Allah, maka akan semakin kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya Rabbal. Salawat serta salam
selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita berbicara tentang keistimewaan sholawat, tentang keistimewaan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini nggak ada habisnya, tidak akan pernah ada habisnya. Sangat bermanfaat. Kita pengen istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kuncinya apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pengen istiqomah hadir di majelis, kuncinya apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Loh, kok bisa? Apa hubungannya kita bersolawat? Kita ini tidak mampu. Terkadang kita ini tidak mampu untuk melawan bujukan syaitan, melawan tipuan syaitan. Hari ini bisa duduk di majelis, besoknya nggak bisa sudah. Ada aja yang hari-hari tidak ada kesibukan, begitu ada jadwal majelis, malam ini majelis. Aku ini tiba-tiba ada urusan mendadak. Besok lagi majelis, mendadak lagi. Besok lagi majelis, mendadak lagi. Pokoknya mendadak yang ada majelis. Tidak ada majelis, tidak ada juga urusan mendadak. Kenapa? Kenapa seperti ini? Allah buat sibuk. Dijauhkan dari majelis oleh Allah. Na'udzubillah. Karena apa? Karena kita kurang bersolawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita kesusahan, kewalahan untuk melawan tipuan syaitan. Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Aktsiru minas salati alayya," perbanyaklah bersolawat kepadaku. Fa innahu tudfi'u ghadabar rahman, ghadabal jabbar. Karena sesungguhnya dengan memperbanyak solawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, dapat meredam murkanya Allah yang Maha Kuasa. Wa tuhinu kaidah syaitan, dan dapat menjauhkan diri kita, membebaskan diri kita daripada tipuan-tipuan syaitan yang membuat kita malas, yang membuat kita mencari 1000 alasan untuk tidak bisa menjadi orang yang bertakwa, untuk tidak bisa mengerjakan amaliyah, untuk tidak bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Syaitan akan carikan 1000 alasan, alasan kebaikan, alasan macam-macam, alasan yang kelihatannya baik, sehingga kita menghilangkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang selama ini sudah kita istiqomahkan. Akan terus berbisik syaitan. Selama kita memperbanyak sholawat kita, tidak pernah kita kendor daripada sholawat kita, maka kita tidak akan pernah tertipu oleh syaitan. Kapan kita bisa ditipu oleh syaitan? Kapan kita bisa termakan bujuk rayuan syaitan? Ketika kita sudah mulai kendor untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ syaitan, mulai kendor sudah dia. Gas. Bentar lagi hilang tuh sholawatnya. Lama-lama ngantuk, lama-lama gini, gitu. Gara-gara kendor sholat. Perbanyak sholawat. Bukan hanya kalau pengen baik, kita pengen seperti akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi ini, contoh, akhlaknya Nabi itu suka berkumpul, suka bersatu. Coba, kita bisa berkumpul hari ini, bisa bersatu sedemikian ini, karena apa? Karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad bisa bersatu seperti ini? Tidak bisa. Pengen selalu bersatu, pengen selalu kokoh dalam persatuan. Ada fitnahan mental, fitnahannya nggak mempan. Kita selalu bersatu, caranya gimana? Hubungkan hati kita semua dengan Nabi Muhammad SAW. Perbanyak sholawat bukan hanya sholawat masing-masing di rumah. Perbanyak perkumpulan seperti ini. Bikin perkumpulan. Hari ini baca apa? Hari ini baca apa? Alhamdulillah, kita dimulai. Alhamdulillah, Allah takdirkan, Allah beri kemudahan. Hampir tiap malam majelis semua. Hampir tiap malam majelis. Liburnya cuma 2 malam. Malam Rabu sama malam Ahad. Malam Senin baca burdah. Habis itu taklim. Malam Selasa kita sholat sunnah hajat. Kadang kalau malam Selasa ini sholat sunnah hajat dengan niat tobat, malam Selasa berikutnya sholat sunnah tasbih. Malam Selasa berikutnya lagi sholat sunnah hajat lagi dengan niat taubat. Terus taklim. Malam Rabu libur. Malam Kamis baca sholawat nariyah 4444. Tapi dibagi ya. Kalau satu-satu masing-masing baca 4444, subuh belum tuntung. Subuh belum selesai, dibagi orangnya berapa ini? Oh, orangnya tidak sampai 40, jangan 4444, 2000 dulu.
nanti malam Kamis berikutnya baru tambah lagi kekurangannya. Orangnya semakin sedikit, 1000. Iya, kadang naik turun biasa. Beras aja harganya naik turun, telur aja harganya naik turun. Yang naik terus itu harga BBM. Shallu ala Nabi Muhammad. Biasa naik turun jumlah jamaah itu biasa, tapi terus bikin majelis, jangan kendor hanya karena berkurangnya jumlah jamaah. Terus nanti kalau istiqomah, Allah berikan, Allah tambah itu jamaah semuanya akan berkumpul. Malam Kamis baca sholawat nariyah, malam Jumat kita baca sholawatnya Basyairul Khairat, sholawatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dulu pernah diijazahkan oleh guru kita Abuya Guru Ghazali Rahman, yang dulu awal-awal pernah diijazahkan sama beliau. Alhamdulillah sampai sekarang tetap berjalan. Tiap malam Jumat kita baca sholawat Basyairul Khairat, kemudian ta'lim. Malam Sabtu baca Simtud Duror, kadang baca Diaqul Yami, pokoknya ganti-ganti tiap malam Sabtu. Habis itu ta'lim lagi. Liburnya cuma malam Ahad sama malam Rabu. Nah kita ayo setiap desa kita harus berjuang untuk supaya banyak ta'lim. Semakin sering ta'lim. Tuh, kalau sering itu apa orangnya tidak capek? Orangnya kan tidak semua bisa hadir. Ada yang dia bisa hadir malam Kamis, malam Jumatnya tidak bisa hadir, ketemunya lagi di malam Sabtu. Malam Senin dia tidak bisa hadir lagi, ada uzur, bisa hadir di malam Selasa. Gitu terus. Kalau cuma seminggu sekali, malam Sabtu. Hari ini uzur, malam Sabtu ini. Ketemu lagi malam Sabtu, uzur lagi. Ketemu lagi malam Sabtu yang akan datang, masih uzur lagi. Baru sebulan sekali baru ketemu ta'lim. Nah, harus semakin sering kita bikin majelis ta'lim, majelis sholawat. Dengan memperbanyak majelis sholawat, dengan memperbanyak majelis ta'lim, inilah yang akan membimbing setiap orang, akan membimbing masyarakat untuk semakin kenal dengan Nabi Muhammad dan semakin menyontoh akhlaknya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW juga bersabda, di antaranya manfaatnya sholawat yang begitu besar. Kalau berbicara manfaat sholawat tidak ada habisnya. Salah satunya yang saya garis bawahi, Nabi Muhammad bersabda, man aktsara minas sholati alayya, barang siapa yang memperbanyak sholawatnya kepadaku fi hayatihi, di semasa hidupnya, amarallahu ta'ala jami'a makhlukatihi, Allah memerintahkan kepada seluruh makhluk-makhluknya, baik yang ada di udara, baik yang ada di lautan, baik yang ada di daratan, bahkan yang ada di dalam tanah sekalipun, an yastaghfiru lahu, untuk beristighfar, memohonkan orang tersebut, memohonkan ampun bagi orang yang memperbanyak sholawat tersebut, ba'da mautihi, setelah ia nanti wafat. Kalau kita dalam semasa hidup kita ini terus memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, nanti ketika kita wafat, Allah perintahkan seluruh makhluk-makhluk untuk beristighfar, memohonkan ampun kepada untuk kita, sehingga seluruh hewan-hewan tanah, cacing tanah pun sungkan, malu, tidak berani untuk menggerogoti jasad kita. Coba lihat ulama-ulama kita, wali-wali kita yang dalam masa hidupnya digunakan untuk selalu bersolawat, memuji, memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad. Banyak jasad mereka utuh. Cacing tanah pun tidak berani. Coba yang semasa hidupnya sudah tidak bersolawat, solawatnya kadang ingat, kadang enggak, masih juga ditambahi apa pekerjaan ini, malunta, Maunjun. Nah, kalau bahasa Koreanya itu magan jiging. Kalau geser sedikit ke Mesir, mafan cifing, mancing, hobinya mancing. Nah, itu nanti di dalam tanah itu, ini tidak pernah sholawat, hobinya mancing. Itu cacing tanah itu, lihat, ini orang yang kemarin kakek moyang saya ini dihancurkannya tuh, diambil baru dibuat umpan. Yang lebih bikin saya jengkel, sudahlah kakek saya itu dijadikan umpan, tidak dapat ikan lagi, mati sia-sia kakek saya. Nah itu langsung digerogoti sama cacing. Habis. Na'udzubillah. Makanya kalau bisa mancingnya, umpannya jangan cacing. Jangan cacing, bakwan bisa. Atau kertas
kertas itu bisa pola ukuran. Kertas yang agak segini, dia agak biru-biru warnanya ada yang warnanya merah-merah, ada gambarnya 2 orang. Nah itu mancingnya di pasar. Itu namanya uang. Kalau kita mau pakai cacing, ingat cacing itu selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita ambil cacing, kita jadikan umpan, kita bunuh cacing, berarti saat itu kita memberhentikan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Andaikan tidak ada umpan lagi selain cacing, jangan hidup-hidup, bunuh dulu sampai mati. Sembelih, mana kepalanya, cari. Dibunuh dulu cacingnya, jangan cacing hidup-hidup dicucuk. Cacing, bayangin kalau orang yang dicucuk begitu bagaimana? Ini cacing satu tidak kurang, tambah lagi. Masya Allah. Baru taruh di dalam air, sudah dicucuk, disiksa, dicucuk kail itu masih lagi ditenggelamkan dalam air. Ya Allah. Itu bilang cacing, lihat aja kau nanti, lihat aja. Mau pakai umpannya jangkrik atau serangga-serangga yang lain, jangan lupa dibunuh dulu. Kalau dibunuh itu dia nggak gerak-gerak, ikannya nggak mau kalau dia nggak gerak-gerak, repot pula ya. Jangan, kalau kita nggak dibunuh dulu itu hewan, langsung kita tusuk pakai kain, itu kita sama-sama menyakiti hewan yang lain. Haram kalau kita menyakiti hewan yang lain, itu hukumnya haram. Tapi kalau mau dipakai umpan cacing atau umpan yang lain-lain serangga, dibunuh dulu, baru taruh di kail, baru pasang umpan. Yang enak lagi umpan bakwan itu enak. Apalagi kalau bawaannya berapa piring, itu udah pakai dipanggil orang-orang yang datangan juga, bukan cuma ikan, orang datangan, kawan-kawan datangan. Gimana kabarnya? Gara-gara umpan bakwan. Tuh yang pasti harus diperhatikan. Kalau pengen selain tadarus Al-Quran, kita sering dengar tadarus Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah di dalam kubur jasadnya utuh. Apalagi juga orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayo, terutama di bulan Maulid, di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, pengen dekat dengan Nabi Muhammad, pengen nanti ketika kita telah wafat, selalu seluruh makhluk-makhluknya Allah, hewan, tumbuhan, air, udara, semuanya beristighfar memohonkan ampun kepada kita. Jasad kita utuh, insya Allah utuh sampai kapanpun, sampai hari kiamat nanti selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diampuni dosa-dosa kita. Perbanyak sholawat di semasa hidup kita sekarang ini. Dan dengan memperbanyak sholawat, bukan hanya nanti kita waktu setelah wafat banyak beristighfar, jasad kita utuh, bukan hanya itu. Semakin kita memperbanyak sholawat, semakin Allah tambah rasa cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad. Dengan semakin bertambahnya rasa cinta dan rindu kita kepada kekasih kita Nabi Muhammad, akan bertambah juga rasa cinta kita terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad, terhadap akhlaknya Nabi Muhammad, terhadap kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad, akan semakin cinta dan akan mudah kita untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua yang di sini dengan duduk berkumpul seperti ini, Allah panjangkan, Allah agungkan, Allah kuatkan keimanan kita, Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah beri kita kesempatan selama bulan Maulid ini dan di sisa akhir hayat kita untuk bisa selalu istiqamah bersolawat, dan semakin hari semakin bertambah jumlah solawat kita kepada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ani wa darajin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ani wa darajin. Addatay ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ani wa darajin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ani wa darajin. Addatay ya jiratal alamin
alamin. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.